Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahma dari kelas 2 APY PAUD. Di sini saya akan memaparkan penjelasan kepada teman-teman tentang pembelajaran pada PAUD inklusi. Autism Spectrum Disorder digunakan untuk menggabungkan kelompok gangguan yang mempunyai kesamaan yang didasari oleh kategori diagnosa dan gejala inti yang sama. Jadi, istilah Autism Spectrum Disorder ini bisa digambarkan kepada anak yang belum terdiagnosa dengan gangguan yang sama seperti di atas. Macam-macam karakteristik. Yang pertama, kesulitan dengan komunikasi dan interaksi sosial di seluruh konteks. Yang kedua, minat terbatas dan perilaku berulang. Program kebutuhan khusus. Yang pertama, pahami karakteristik anak. Yang kedua, sediakan bantuan. Strategi pembelajaran kebutuhan khusus. Yang pertama, adaptasikan lingkungan menggunakan kode warna, gambar visual, tempat yang terstruktur, tidak mudah berubah-ubah. Yang kedua, pahami karakteristik mereka. Karakteristik mereka, apa yang membuat mereka senang, apa yang paling disukai mereka, apa yang mereka kerjakan sepanjang waktu. Memberikan kebutuhan sensori. Yang A, mempertimbangkan dan memodifikasikan lingkungan jika itu diperlukan. Yang B, penyediaan kesempatan mendapatkan sensasi yang sangat dibutuhkan anak, misalnya mainan sensori, plastisin, botol aromaterapi, pojok relaksi. Yang C, penyediaan pilihan dan kontrol terhadap aktivitas sensasi yang sangat disukai. Yang D, mengajarkan alternatif kegiatan yang sesuai untuk mendapatkan sensasi dengan cara sosial. Memberikan dukungan transisi. Yang pertama, menggunakan jadwal visual dan instruksi verbal yang jelas dan sederhana untuk membantu pemahaman anak akan rutinitas yang teratur dan terprediksi. Yang kedua, penggunaan visual pertama kemudian. Menggunakan kesukaannya sebagai motivasi anak untuk melakukan kegiatan yang tidak disukainya. Menyesuaikan tuntunan. Yang pertama, mempertimbangkan tuntunan materi yang diberikan ke anak. Yang kedua, memberikan instruksi secara visual, mendemonstrasikan melalui sekuen, urutan gambar kegiatan. Yang ketiga, memberikan banyak kesempatan jika anak melakukan kesalahan. Yang keempat, memberi anak cukup waktu untuk belajar materi baru. Menyediakan pemahaman sosial dan partisipasi, melakukan kegiatan yang disukai selama pembelajaran sepanjang hari. Menyediakan pemahaman sosial dan partisipasi. Yang pertama, menyediakan reward dan pujian jika anak berpartisipasi dengan baik. Yang kedua, mengajarkan norma sosial. Yang ketiga, mencontohkan interaksi sosial. Yang keempat, mengajarkan berbagi dan bergiliran. Yang kelima, mengajarkan bermain. Mengajarkan generalisasi, menyiapkan mengajarkan kegiatan di situasi yang berbeda dan dengan orang yang berbeda. Berkolaborasi, bekerja sama dengan orang-orang yang bisa memahami anak dengan baik, orang tua, dokter, psikologi, saudara, partner guru. Meningkatkan keterampilan komunikasi, mengembangkan keterampilan dasar komunikasi. Yang pertama, joint attention. Yang kedua, memodifikasi bahasa. Yang ketiga, fasilitasi interaksi awal. Dan yang terakhir, meningkatkan perilaku positif. Untuk memulai memahami kesulitan berperilaku pada Autism Spectrum Syndrome, maka kita harus memahami manajemen perilaku secara umum. Prinsip yang paling penting untuk memahami perilaku yakni yang pertama, seseorang tidak pernah bertindak sembarangan. Yang kedua, semua perilaku pasti beralasan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.